sejarah, maka kita tempatkan di seperti ini. Nah, kemudian visi misi di sini di bawahnya, ya, di submenunya. Profil, submenu. Lihat, dia mengacu ke tentang kami. Kemudian tenaga pendidik juga submenu. Tenaga kependidikan submenu. OSIS pun submenu. Nah, kemudian ini program, ya. Program itu kesiswaan, kurikulum, humas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Lesmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mendesain menu yang ada pada sebuah web sekolah atau web pribadi kita, ya. Seperti yang kita ketahui, menu itu adalah list yang ada di bagian atas website gitu ya. Nah, menu-menu ini sangat penting untuk mengelompokkan situs kita, ya, kategori-kategorinya atau bidang-bidangnya agar pengunjung itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Seperti di Aspal Edu ini ada pendidikan itu terdiri dari banyak sekali, ya, ada Belajar ID, Google Apps itu ada lagi submenunya dari mulai Google Docs sampai dengan Chrome gitu ya. Ada Belajar ID, G Suite, dan lain-lain. Kemudian untuk kategori website, ada WordPress, Blogspot, hosting, domain, dan lain-lain. Untuk aplikasi juga banyak, ya. Kemudian menu daftar isi juga memuat seluruh video yang ada di channel YouTube saya. Nah, ini contoh menu yang ada di website pribadi saya, Aspal Edu. Kemudian ini ada contoh lain, misalkan di web sekolah, ya, di web sekolah. Nah, ini kalau ini tidak ada submenunya, dibuat sederhana, hanya ada home, profil, guru dan tenaga pendidikan, perpustakaan, dan hubungi kami. Ya, ini satu tingkat saja gitu ya, tidak ada submenunya. Kalau mau dibuat submenu lebih bagus, ya. Jadi pengunjung itu lebih mudah nanti untuk menemukan informasi-informasi yang lebih spesifik. Nah, kemudian ini ada juga salah satu contoh web turun tangan gitu. Nah, ada tentang kami, sejarah, ada program, ada download, ada merchandise, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat menu-menu ini agar website kita atau blog kita menjadi lebih tertata, navigasinya lebih bagus, dan pengunjung pun menjadi lebih nyaman. Nah, caranya bagaimana? Caranya, Bapak dan Ibu, ya, untuk membuat menu seperti itu, kita login saja, ya, di dashboard, ya, di dashboard atau di WP admin, ya. Kalau Anda punya WordPress, silahkan login di WP admin. Boleh di wordpress.com atau di WordPress milik sendiri gitu ya. Kemudian ke bagian appearance atau tampilan, kemudian ke bagian menus, ya. Nah, di bagian menus ini kita akan melihat banyak sekali menu yang sudah dibuat, ya. Ada Aspal Edu, ada footer, ada main. Nah, kalau kita mau membuat urutan atau paket menu yang baru, kita harus create a new menu, ya. Kita klik create a new menu, kemudian kita beri namanya misalkan web sekolah, ya, misalkan SMA Negeri 2 Depok. Contohnya ini saya mau membuat menu-menu untuk sekolah gitu, SMA Negeri 2 Depok. Lalu saya klik create menu. Nah, setelah create menu, saya tinggal menempatkan menu-menu yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini saya sudah menyiapkan rancangannya, ya. Ada 5 menu utama, ya, yang di dalamnya mengandung submenu dan sub-submenu, ya. Kita akan menempatkan menu-menu ini di dalam WordPress yang kita miliki, ya. Ini di minimize saja. Sini, kemudian ininya juga boleh kita boleh, ya, boleh mengklikkan di bagian link, ya. Mengapa kita menyusun menunya itu di bagian link atau custom link ini? Karena di bagian custom link itu adalah bagian yang sangat mudah kita tempatkan nantinya. Kalau di bagian post, di bagian kategoris itu kadang-kadang nantinya berubah-ubah. Nah, kalau di dalam custom link ini kita bisa dengan bebas menempatkan link apa saja. Mau ditempatkan link tersebut menuju ke postingan, mau ditempatkan postingan tersebut misalkan ke page,
atau ke kategori itu mudah. Jadi yang paling saya sarankan untuk membuat menu ini kita buat saja di custom link. Ya, caranya begini ya. Kita klik custom link ini, kemudian URL-nya kita kosongkan dulu ya. Kemudian link teksnya kita ganti menjadi tentang kami. Oke, tambahkan ke add to menu. Nah, ini jangan lupa tadi SMA Negeri 2 Depoknya simpan dulu, save menu dulu ya. Tadi saya belum save, nah sekarang baru ke custom link, kemudian ininya tanda-tanda pagar, kemudian link tag-nya tentang kami. Ya. Tambahkan, kemudian sejarah tambahkan, pagar dulu, kemudian visi misi. Tambahkan juga, nah lihat di bagian kanan sudah terbentuk ya. Ini juga tambahkan profil. Tambahkan tenaga pendidik. Tambahkan juga tenaga kependidikan. Nah, baik, semuanya ini menu sudah saya pindahkan ke sini ya. Nah, sekarang kita tinggal menyusunnya berdasarkan hierarki atau berdasarkan tingkat dari bahan atau rencana yang sudah kita rancang gitu ya. Jadi tentang kami ini ya, ada sub menu ya, sejarah, maka kita tempatkan seperti ini. Nah, kemudian visi misi di sini di bawahnya ya, di sub menunya, profil, sub menu. Lihat, dia mengacu ke tentang kami. Kemudian tenaga pendidik juga sub menu, tenaga kependidikan sub menu. OSIS pun sub menu. Nah, kemudian ini program ya. Program itu kesiswaan, kurikulum, humas, sarpras, tata usaha. Ya. Fasilitas, ruang kelas, sub menu. Nah, ruang kelas, kemudian lab. Nah, lab ini yang memiliki sub menu lagi ya. Jadi sub item lab ini memiliki sub item yang lain. Nah, fisika kita pindahkan ke sini. Nah, sub item. Nah, bahasa, kemudian kimia. Nah, lapangan ini di hierarki urutan yang kedua. Masjid, ruang multiguna, toilet, ekstrakurikuler adalah, nah ini adalah menu utama. Ada robotik, basis, teater, basket, futsal, pramuka, dan hubungi kami. Ya, keren ya. Membuat menu yang terencana lebih mudah. Sekaligus jadi keseluruhan. Kita save menu. Kita simpan. Nah, baik, kalau menu-menu tersebut sudah dibuat, ada dua cara untuk menempatkan menu-menu tadi menjadi menu-menu di atas ini. Ya. Cara yang pertama, dipilih ketika kita ingin menempatkan menu-menu tadi di website dengan desain Elementor atau desain lebih profesional. Ya, ini caranya adalah kita tinggal klik Elementor header ya, klik yang header ini. Nah, kemudian kita tinggal klik bagian ini edit ya, yang menu-menu yang ini kita klik edit. Ya, kemudian kita ke menu screen. Ya. Lihat menu screen ini ada pilihannya menu, ada Aspal Edu, kita ubah menjadi SMA Negeri 2 Depok. Tuh, lihat, berubah seketika. Tentang kami, program, fasilitas, ekstrakurikuler, hubungi kami. Ya. Jadi menu-menu tadi sudah kita coba tempatkan, gitu ya. Dan kalau sudah, kita bisa update.
Nah, kalau misalkan terlalu besar tulisannya, kita bisa mengecilkannya ya di style, kemudian di typography, kecilkan tulisannya, nah hingga bisa muat. Oke. Nah, kalau sudah ditempatkan seperti ini, kita akan mempublishnya. Update. Dan sekarang kita lihat, Aspal Edu yang baru memiliki menu-menu yang sudah kita susun tadi. Tuh, ya. Tentang kami. Program, fasilitas, ekstrakurikuler. Bandingkan dengan menu yang sudah kita buat tadi ya. Tentang kami. Di sini juga ada tentang kami. Sejarah, visi misi, profil OSIS. Program. Kesiswaan kurikulum Humas Sarpras. Fasilitas. Kemudian labnya ya, lihat. Labnya ada lagi tuh. Fisika, biologi, bahasa. Kemudian ekstrakurikulernya lengkap ya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menempatkan menu-menu ini, tapi lihat di bagian pojok kiri bawah, ya, menu-menu ini belum mengarah ke link yang sebenarnya. Lihat di pojok kanan, di pojok kiri bawah, jadi alamatnya untuk ruang kelas ini adalah https://aspaledu.myid/pager. Nah, mengapa masih pager? Karena memang awalnya kita tadi membubuhkan tanda pagar agar kalau kita membuat postingan yang baru, misal nih, untuk ruang kelas, saya akan membuat postingan baru ya. Post ruang kelas. Ya. Ruang kelas misalkan. Jadi supaya rapi dulu ini dibuat ya, tapi postingannya belakangan ya. Contoh saya akan membuat ruang kelas di sini, add title ruang kelas. Ceritanya saya sudah publish di sini foto-foto dan lain-lain. Kemudian saya publish, updating. Kemudian view post. Nah ini post ruang kelas. Lihat, Aspal Edu My ruang kelas. Nah ini baru kita copy. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di menu tadi, ya di bagian menu-menu tadi. Nah, di menu screen. Yang menu yang kita buat di awal tadi. Nah, mana tadi ruang kelas? Nah, ini custom link kita ubah. Dari tanda pagar, kita pastikan menjadi ruang kelas, kemudian kita simpan. Dan nanti seluruh menu ini akan dilakukan cara yang sama oleh Bapak dan Ibu, sehingga nanti semuanya mengarah ke page-page yang benar. Gitu ya. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu sudah di-refresh ya, halaman webnya, kemudian Bapak dan Ibu sekarang klik. Nah, kita lihat ruang kelas tuh, lihat alamatnya sekarang di pojok kiri bawah. Aspal Edu My ID ruang kelas. Sekarang kalau diklik itu menuju ke alamat yang sebetulnya ruang kelas ya. Kalau page yang lain belum bisa diklik karena belum dibuat memang page-nya atau post-nya. Tuh basis tidak bisa saya klik. Ya. Tidak bisa saya klik. Nah, itu cara yang pertama kalau Anda menggunakan plugin Elementor yang lebih profesional. Kalau Anda menggunakan themes biasa, seperti theme WordPress seperti ini lebih mudah Bapak dan Ibu. Kita tinggal klik saja WP Admin, kemudian ya kita kunjungi situsnya lagi, kemudian kita sesuaikan. Klik customize. Kalau di website yang tadi customize sama aja ya. Ini bahasa Indonesianya ya. Nah, ini kan saya tidak membuat headernya dengan Elementor. Jadi, untuk menempatkan menunya tinggal klik saja ini ya. Di sini Anda tinggal cari saja, cari pilihan bernama menu. Ya, klik menu ini. Kemudian kita lihat menu yang aktif sekarang, misalkan yang aktif itu sekarang adalah main menu ya. Main menu. Tuh. Jadi sekarang menu ini yang aktif. Nah, kalau Anda tadi sudah membuatnya, ya, misalkan sudah membuat menu dengan nama desktop gitu ya, desktop. Kita tinggal klik saja menu desktopnya. Misalkan tadi kan kalau tadi namanya Seman 2 Depok. Nah, mungkin di sini nanti akan namanya Seman 2 Depok. Tinggal klik saja, ya. Kemudian kita klik di sini ya.
header menu, klik di sini. Nah, lihat. Header menunya berubah menjadi menu yang sudah kita buat. Ya, jadi kalau di WordPress yang biasa itu tinggal klik saja header menunya, kemudian kita terbitkan. Nah, jadi menunya sudah terterbitkan langsung. Tidak perlu ribet tadi seperti menggunakan Elementor. Jadi tinggal ke bagian customize, ke bagian menu, kemudian pilih menu yang kita buat, kemudian tinggal klik header, maka menu tadi akan nampak di header yang kita buat. Nah, itu cara yang kedua kalau Anda tidak menggunakan plugin Elementor. Ya, kalau untuk mengembalikannya mudah, tinggal uncheck saja. Maka dia akan kembali ke menu yang sebelumnya. Ya. Tuh. Kembali lagi ke menu sebelumnya, kemudian klik terbitkan. Nah, itu ya caranya. Jadi, dengan membuat menu seperti ini, kita menjadi lebih cepat ketika membuat sebuah website. Karena tahu-tahu website kita sudah lengkap pilihan menunya gitu ya. Padahal untuk membuatnya tidak sulit, tinggal ketikkan saja ketik ini semua ya. Susun kemudian tempatkan. Ya. Dan urusan untuk menempatkan link-link di sini itu urusan belakangan nanti. Karena yang namanya pengembangan atau membuat sebuah website itu bertahap. Ya, tidak masalah ininya dibuat dulu, isinya belakangan. Nah, itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Aspal Edu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.